Nah, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan sebagai guru. Saya izin untuk langsung simulasi saja ke aplikasinya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa langsung masuk melalui rumah pendidikan. Nanti ketika ke rumah pendidikan, login menggunakan akun belajar yang Bapak Ibu miliki, kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke rumah pendidikan, kemudian nanti masuk lagi ke ruang GTK. Nah, di ruang GTK itu ada pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingat sebelum memulai periode, maka sebuah periode dari pengelolaan kinerja ini perlu dimulai oleh kepala sekolah. Jadi yang pertama itu kita buka pengelolaan kinerjanya kepala sekolah. Nah, di sini saya sudah buka ini sebagai kepala sekolah, kemudian nanti sebagai pejabat penilai kinerja, kita lihat periodenya ya. Kita ganti periode terlebih dahulu, kita ke Januari sampai Desember 2025. Nah, pada halaman pengelolaan kinerja kepala sekolah ini, di sini ada beranda, kemudian ada kepala sekolah, kita ke sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di sini tinggal diklik mulai periode. Nah, kalau terus kita ketik saja kalimat persetujuan yang diminta, pastikan ini tulisannya sama ya, karena ini tidak bisa di copy paste, dan pastikan juga titik komanya sesuai dan spasinya. Ini kalau sudah sesuai, kita klik lanjut. Nah, kalau pada tampilan kepala sekolahnya sudah hijau, sudah centang hijau, periode Januari sampai Desember 2025 sudah dimulai, maka guru-guru yang ada di bawah naungan kepala sekolah tersebut sudah bisa memulai pengelolaan kinerja di periode yang sama. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan guru-guru tersebut tidak bisa memulai pengelolaan kinerja, padahal kepala sekolahnya sudah membuat SKP yang sebagai pegawai di aplikasi ini. Nah, itu nanti tetap tidak bisa guru-guru di sekolah tersebut karena tadi kepala sekolahnya belum klik mulai periode tersebut. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, itu dipastikan guru-guru di sekolah tersebut sudah bisa mengisi pengelolaan kinerja. Terus kemudian kita ke halaman gurunya. Ini adalah laman sebagai guru. Nah, kita ganti juga periodenya, Bapak Ibu. Kita ganti periode ke Januari sampai Desember. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan kita klik ganti, kemudian ini yang Januari sampai Desembernya biasanya tidak bisa nih karena belum dimulai oleh atasan. Tapi karena tadi saya sudah memulai, itu kita bisa memulai. Saya refresh saja, kemudian ganti periode, kemudian pilih yang Januari sampai Desember 2025. Nah, ini kalau misalkan kepala sekolahnya sudah mulai, berarti di sisi gurunya sudah bisa memulai. Kita klik pilih, bisa dilihat lagi apakah sudah benar periodenya, ini Januari sampai Desember, kemudian kita ke guru, kemudian sebagai pegawai, kemudian kita mulai perencanaan kinerja. Kita klik mulai, di sini pastikan datanya sudah sesuai. Kalau misalkan ada data yang belum sesuai, itu berarti kita perlu melakukan pemutahiran data ke Dapodik terlebih dahulu. Kalau misalkan di Dapodiknya sudah diperbarui, nanti tinggal menunggu 3 hari kerja, maka datanya akan tersinkron ke aplikasi Kemedikdasmen ini. Nah, di sini adalah yang pertama, pada perencanaan kinerja, nanti guru mengetahui tugas pokok 5M-nya terlebih dahulu. Ini yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran,
guru membimbing dan melatih, kemudian guru melaksanakan pembelajaran, kemudian guru menilai, dan yang kelima itu guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini adalah opsional. Kalau misalkan tidak ada tugas tambahan, berarti bisa langsung ke praktik kinerja. Tapi kalau misalkan ada tugas tambahan, kita pilih saja tugas tambahan apa yang sesuai. Kemudian kalau sudah ini tugas tambahan juga bisa dipilih beberapa, misalkan tugas tambahannya ada dua atau tiga, itu bisa dipilih. Tapi kalau misalkan tugas tambahannya hanya satu, maka ya sudah satu saja, atau misalkan tidak ada, itu bisa langsung hapus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke praktik kinerja. Nah, di praktik kinerja ini hanya memilih satu fokus yang ingin ditingkatkan. Nanti kalau misalkan terhubung dengan rapor pendidikan, ini ada nih rekomendasi dari rapor pendidikannya seperti apa. Ini karena hanya akun dummy, jadi tidak terhubung dengan rapor pendidikan. Maka saya milih misalkan ini keteraturan suasana kelas. Kita langsung klik ke pengembangan kompetensi, nanti kemudian di pengembangan kompetensi memilih satu indikator saja apa yang mau ditingkatkan oleh guru, dan pastikan ketika memilih pengembangan kompetensi itu relevan dengan praktik kinerja yang ingin ditingkatkan. Ini saya mengasal saja ya, misalkan berdasarkan. Nah, dari sini kita bisa langsung klik ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja itu ada 7 aspek berakhlak, itu dipilih saja Bapak Ibu sesuai dengan apa yang mau difokuskan pada perilaku kerja. Ini indikator dan perwujudan perilakunya dipilih sesuai. Kemudian ke rangkuman. Nah, rangkumannya ini dipastikan sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi ya. Kalau misalkan belum sesuai, nanti bisa ubah. Kalau bisa nanti rangkumannya ini di screen capture, biar disimpan, tersimpan. Karena nanti tidak bisa dilihat lagi rangkumannya. Nah, kalau sudah, klik lanjut, ajukan. Kalau sudah sesuai, kemudian ajukan. Nah, kalau sudah ajukan, ini maka kepala sekolah tinggal menyetujui.